Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi rumus jumlah dan selisih tangan. Tapi sebelum kalian melanjutkan menonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja biar nggak lama-lama. Nah, apa sih rumus jumlah dan selisih tangan ini? Kita tampilkan saja ya rumusnya. Nah, ini dia nih, rumus jumlah dan selisih tangan. Nah, beda sama rumus jumlah dan selisih sinus ataupun kosinus. Kalau untuk sinus dan kosinus itu nggak ada perperan nih. Kalau di rumus jumlah dan selisih tangan, itu ada perperannya. Nah, tapi cara menghafalnya gampang. Jadi kalau misalkan tan alfa tambah B, maka itu rumusnya adalah tan alfa tambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali. Nah, ini dikali ya. Dikali sama tan beta. Nah, jadi kalau misalkan jumlah, atasnya dijumlah, bawahnya dikurang. Tapi kalau misalkan untuk yang selisih, kalau alfa kurang B, maka atasnya dikurang, bawahnya ditambah. Nah, itu cara menghafalnya. Nah, kemudian gimana contoh penggunaannya? Coba kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama ya. Di sini kita disuruh menentukan nilai dari tan 75, tan 15, kemudian tan 14 ditambah tan 46 dibagi 1 kurang tan 14 dikali tan 46. Oke, kita coba jawab yang pertama dulu nih. Kita coba jawab di samping sini saja. Yang A itu tan 75. Oke. 75 ini akan kita peroleh dari apa? Dari tan 45 derajat ditambah 30 derajat gitu ya. Nah, boleh nggak naruhnya kebalik? Boleh, sama aja. Nah, kemudian gimana selanjutnya? 45 ini kita anggap alfa dan 30 ini kita anggap beta ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah tan alfa atau tan 45 ditambah tan 30 dibagi dengan 1 dikurang tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Oke, nah tan 45 itu berapa? 1 ya. Berarti 1 ditambah tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang tan 45 itu 1 dikali 1/3 akar 3. Ini jadinya berapa nih? Ini kita anggap saja 1 tambah 1/3 akar 3 dibagi, ini 1 dikurang 1 kali 1/3 akar 3 yaitu 1/3 akar 3. Nah, biar bentuknya nggak pecahan, kita kali 3 aja nih. Yang atas ataupun yang bawah sama-sama kita kali 3. Sehingga nanti bentuknya gimana nih? Jadi nanti 1 kita kali 3 dapat 3, ditambah 3-nya yang nanti kita coret sama 3, jadi sisanya adalah akar 3. Kemudian dibagi dengan 3 min akar 3 gitu ya. Nah, ini kan penyebutnya ini masih ada akarnya nih ya. Penyebutnya masih ada akar 3 tuh. Sehingga kita harus rasionalkan. Nah, cara merasionalkannya gimana? Kita kali sekawan ya. Berarti 3 plus akar 3 dibagi 3 min akar 3. Kita kalinya sama 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3. Oke, berarti kalau perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Berarti 3 plus akar 3 dikali 3 plus akar 3 jadinya apa? Jadinya adalah 3 plus akar 3 kuadrat. Kemudian yang bawah gimana? Yang bawah tinggal ujung kali ujung. Jadi nanti 3 dikurangi 3. 3 dikali 3 kita dapat 9 ya. Nah, kemudian min akar 3 kita kalikan dengan akar 3.
Berarti akarnya hilang, sisanya tinggal min 3. Karena min kali plus ya. Oke, 3 plus akar 3 kuadrat. Cara cepatnya gimana? 3 kita kuadratkan dapat 9. Kemudian 2 kali 3, 6. 6 kali akar 3. Jadi 6 akar 3. Kemudian akar 3 kita kuadratkan. Akar 3 dikuadratkan dapat 3. Dibagi dengan 9 kurang 3 yaitu 6. Oke. Nah, kemudian 9 kita tambahkan dengan 3. Sehingga kita dapatkan 12 ditambah 6 akar 3 dibagi sama 6. Nah, ini kita bagi 6 semua nih. Bagi 6, jadi harus dicoret ya. Ini dapat 2, kemudian 6 sama 6 dapat 1, atau nggak usah kita tulis. Jadi kalau mau dibagi sama 6, kedua-duanya yang ada di atas itu harus bisa dibagi juga sama 6. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 2 ditambah akar 3. Oke, ini untuk yang A ya. Lumayan rumit perhitungannya, cuma nggak terlalu susah kok. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini yang ditanyakan adalah nilai dari tan 15. Tan 15 itu kita dapatkan dari tan 45 dikurang 30 ya. Nah, kalau ini nggak boleh salah dalam penempatannya, karena kalau misalkan 30 duluan baru 45, itu otomatis nilainya adalah min 15. Oke, kita lanjut. Berarti alfanya adalah 45, betanya adalah 30. Sehingga ini kurang ke bawah, sehingga yang di atasnya jadi apa? Tan 45 derajat dikurang tan 30 derajat, kemudian dibagi dengan 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Oke, tan 45 tadi kita dapatkan nilainya adalah 1 dikurang tan 30 itu sepertiga akar 3, kemudian dibagi dengan 1 tambah tan 45 itu 1 dikali sepertiga akar 3, sehingga kita dapatkan 1 dikurangi sepertiga akar 3 dibagi dengan 1 ditambah 1 kali sepertiga akar 3 adalah sepertiga akar 3 ya gitu. Nah, kemudian sama seperti tadi, bawahnya masih berbentuk akar nih, berarti harus kita rasionalkan. Nah, cara merasionalkannya adalah kita kali sekawan. Jadi sekawannya adalah, ini kita kali 3 dulu deh, biar nggak ribet, biar nggak pecahan bentuknya. Berarti kalau kita kali 3, atasnya menjadi 3 min akar 3 per 3 tambah akar 3, menggunakan sifat distributif ya. Oke, kemudian kita rasionalkan nih baru nih. 3 min akar 3 per 3 plus akar 3 kali sekawannya berarti dengan 3 min akar 3, 3 min akar 3. Oke, yang atas berarti menjadi 3 min akar 3 kuadrat ya. Oke, kemudian yang bawah menjadi 3 kali 3 atau ujung kali ujung. 3 kali 3 dapat 9. Akar 3 dikali min akar 3 dapat min 3. Oke, dengan cara cepat, pengkuadratan dengan cara cepat, 3 kita kuadratkan dapat 9. 2 kali 3, 6. 6 kali min akar 3 berarti min 6 akar 3. Kemudian ditambah dengan 3 per 6. Oke, 9 ditambah 3 dapat 12 dikurangi 6 akar 3 per 6. Kita coret ya, karena bisa dibagi 6 semuanya nih. Dibagi 6 dapat 2, dibagi 6 dapat 1. 1 nggak usah kita tulis. Jadi sisanya adalah 2 dikurang akar 3. Jadi yang B jawabannya adalah 2 min akar 3.
Nah, gitu yang B. Kemudian kita ke soal yang C. Nah, ini adalah soal yang C. Pertanyaannya adalah tan 14 ditambah tan 46 dibagi 1 kurangi tan 14 dikali dengan tan 46. Kita kalau misalkan nyari satu-satu, wah, perhitungannya sangat-sangat rumit ya. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan rumus yang ada di awal tadi, coba kita lihat. 14 ini kita anggap alfa, 46 ini kita anggap beta. Yang bawah ini alfa, ini beta ya. Nah, tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Itu merupakan rumus dari apa? Rumus dari tan alfa tambah beta. Oke, alfanya tadi berapa? 14 ya. Berarti tan 14 derajat ditambah betanya adalah 46 derajat. Nah, ini sama aja berapa nih? Tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat itu merupakan sudut istimewa ya. Sehingga nilai dari tan 60 derajat itu berapa? Akar 3. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 1 yang C. Cukup mudah ya. Oke, kita bahas satu soal lagi. Ya, di contoh nomor 2 ini diketahui nilai tan X itu setengah akar 3. Yang ditanyakan adalah tan X min 30. Tan X min 30 derajat. Oke, baik. Yang alfanya adalah yang X ya. Ini adalah alfa dan ini adalah beta. Kemudian ini kita menggunakan rumus selisih tan. Oke, rumusnya adalah tan alfa atau tan X kemudian dikurang tan beta atau tan 30 derajat dibagi dengan 1 ditambah tan X dikali dengan tan 30 derajat. Kita masukkan angkanya. Tan X diketahui di soal adalah setengah akar 3 dikurangi tan 30. Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3 gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah setengah akar 3 dikali dengan 1/3 akar 3. Oke, ini biar bentuknya nggak pecahan, kita kali sama 6 saja semuanya. Kita kali 6. Sehingga bentuknya menjadi apa? Setengah akar 3 dikali 6. Kita dapat 3 akar 3. Kemudian 1/3 akar 3 kita kalikan dengan 6. Kita dapat 2 akar 3. 6 dikali 1 kita dapat 6 ditambah 1/3 akar 3 dikali setengah akar 3 itu adalah 1/6 kali 3 gitu ya, karena akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilang sehingga tinggal 3. Kemudian karena dikali 6 maka ini kita kalikan dengan 6 bisa kita coret. Nah, sehingga hasilnya berapa nih? 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3 itu tinggal 1 akar 3 atau akar 3 saja. Kemudian ini 6 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 1/9 akar 3. Atau bisa kita tulis juga sebagai akar 3/9. Oke, mudah ya. Oke, baik. Tadi adalah penjelasan dari materi rumus jumlah dan selisih untuk fungsi tangen. Oke, semoga bermanfaat videonya bagi kalian yang sedang belajar materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.